menikah kan beda. Beda ya. Ya. Kali binnya gitu ya. Nah, jadi kalau yang mampu kawin nikah, nah gitu. Kata Nabi. Kenapa? Alasannya fa'innahu aghaddu lil basar. Karena nikah itu bisa menjadikan orang bisa nundukin pandangan. Ya, itu diantaranya khasiatnya nikah. Mudah-mudi kenapa kalau sudah layak pantas untuk nikah segera dinikahkan. Orang tua harus begitu. Jangan nunggu mampu. Jangan nunggu mampu biaya. Nikah kan gampang. Yang mempersulit tuh pribadinya masing-masing. Karena kalau datang ke awal kan nggak mahal Pak itu ya. Paling berapa ratus ya. Mungkin kalau memutarakan ketidakmampuan dengan surat keterangan Pak RT gratis bisa kan? Bisa jadi kan? Nah, jadi jangan dipersulit. Takutnya kalau ditunda-tunda pernikahan bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Apalagi di zaman era modern seperti ini, zaman yang telah akhir ya. Yang memicu kemaksiatan jagoannya banyak. Malah nggak tahu ya. Wa asalul faraj. Nikah itu bisa menjaga farji. Nah, ini alasannya untuk bagaimana dinikahkan anak putra putri kita kalau memang sudah waktunya untuk dinikahkan. Wa mata. Kalau nanti dilanjutkan nanti wa mata kalau nggak mampu nikah falyasul puasa. Pak Warna ini yang jomblo nih. Pak Warna rekan kita nih Pak. Bininya di kampung. Ya. Masih kuat. Di sini berbulan-bulan nggak ada istri. Untuk menjaga farjinya, caranya Pak Warna banyak puasa. Alhamdulillah beliau rajin puasa. Jangan minus puasa terus. Ditanya farjinya biar aman. Karena memang iya kalau perut ini lapar mesti syahwatnya nafsunya berkurang, lemes, melemahkan syahwat atau nafsu. Bahasa bukan syahwat, nafsu. Itu diantara caranya adalah dengan berpuasa. Lahu wijah kata Nabi, puasa itu bisa menjadi kendali kita untuk menjaga farji. Kemudian pengantinnya nggak ada sih Pak Mul ya. Sebetulnya bukan buat yang udah lawas-lawas nih, buat yang baru mau nikah Pak Mul. Tapi nggak apalah yang lawas ya. Tapi sebetulnya buat pengantin ya. Nggak apa-apalah kita yang lawas-lawas ya. Nah, lawas jangan nambah lagi. Nggak apa-apa. Nah ini Nabi katakan man taraka tazwid makhafatul ailah falaysa minna. Ini jarang didengar ini ya. Mungkin dari kita yang udah tua-tua karena udah tinggal mati, wafat, meninggal, istri nggak nikah lagi. Ataukah mungkin cerai sampai sekarang trauma nggak nikah lagi. Kata Nabi apa? Man taraka tazwid. Siapa yang meninggalkan pernikahan atau apa namanya nggak mau nikah, makhafatul ailah. Ailah itu miskin, fakir, karena takut nggak mampu membiayai keluarga, anak. Sekarang kan banyak anaknya cuma 2, gara-gara takut nggak bisa membiayai. Kira-kira saya udah punya anak belum Pak itu? Udah? Berapa? Muda gini anaknya berapa? 2 ya? Udah. Kalau teman-teman ngatain anak saya 7 ya? Iya. Ini mulai yang 8. Mungkin bapak-bapak tonton juga nggak ada yang sampai 7 anaknya kali. Pak Ustaz berapa Pak Ustaz? 3 ya? Saya 7 ya itu. Iya. Tadi emang nikah itu diantara maksud dan tujuannya adalah karena kahu takatsuru. Nikahlah, perbanyaklah. Perbanyaklah apa? Keturunan. Ya. Kita nikah tuh maksud tujuan diantaranya suruh Nabi untuk memperbanyak keturunan. Kalau 2 banyak begitu. 3
udah jamak udah. Kalau ilmu nahwu Ustaz ya, jadi jamak itu udah hitung banyak, hitung jamak kalau di tiga, berarti berapa? Dua kan, kurang satu. Kurang banyak ente ya. Biar kita masuk takat taru ya. Perbanyaklah anak. Kenapa? Pak ini Ubay bin Umar. Nanti di yaumil kiamah kata Nabi, aku bangga dengan umatku yang anaknya banyak. Ya. Zaman Pak Gus karena banyak cerita. Karena huru-hara begitu, ya kan heboh. Disuruh nyari se-Indonesia ini anaknya yang paling banyak. Minimalnya 7. Dia undang ke istana. Ternyata ketemu anaknya satu ibu, anaknya 25. Ya, kalau kayak saya ibunya 4, masih istrinya 4, anaknya 25. Kalau ini satu ibu biang, anaknya 25. Dari Lamongan dipanggil ke istana. Termasuk yang anaknya 7 ke atas dipanggil ke istana, dimintain doa. Kata Pak Gus Dur mafhumnya, orang yang seorang ibu yang anaknya banyak itu doanya mustajab. Kalau 2 nggak mustajab. Iya kan? Kalau 2 nggak mustajab. 3 nih kayak Pak Ustadz mustajab. Kan udah banyak. Kalau saya lebih mustajab lagi. Iya. Kata Pak Gus Dur. Ya, kata Pak Gus Dur. Wallahu a'lam. Tapi itu memang iya. Susahnya orang tua kan seperti itu, ngasuh anak ya. Seorang ibu kalau melahirkan gak ditemani kayak apa, ya kan? Kalau istri itu suka hamil, selama perjalanan hamil dihitung jihad. Nanti umpama melahirkan kok sampai meninggal, syahid, ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi 40 tahun maksimal kata dokter nggak boleh melahirkan ya. Tapi mertua saya 45 melahirkan normal. Iya. Sehingga ada cerita tuh teman saya ngaji sama saya Pak RT. Di Blabuni sono, teater. Iya. Itu dia orang tuanya tuh pas melahirkan itu bocah umurnya 40. Kata dokter kemungkinan selamat tipis antara orang tua sama si bocah. Maka orang tuanya nazar atau ada uni-uni. Nanti kalau anak saya lahir selamat, saya selamat, si bocah tak namai Aldino katanya. Nggak tahu tuh Aldino katanya. Ternyata pas sudah melahirkan, alhamdulillah selamat. Ya, anaknya selamat. Sampai nikah sekarang udah punya anak, ya kan? Ternyata artinya Aldino katanya orang Betawi, alhamdulillah dia nongol. Ada nih seorang ibu nih, alhamdulillah dia nongol. Disingkat sama Aldino, ada aja ya. Tapi kembali ya pernikahan. Jadi sampai Nabi katakan hatta bisikotok, ya. Sampai bayi keluar ke kuburan itu pun Nabi bangga. Walaupun kan ada satu orang tuh yang ke kuburan sampai 2-3 kali. Ibu saya ke kuburan sampai 3 jabat bayi meninggal. Itu malah menjadi simpanan kedua orang tua. Malah nanti di akhirat sana di surga menjadi pelayan orang tua dan bidadari yang ada di sana. Nah, ya. Maka kita yang sudah lawas-lawas pernikahannya ini ya pengalaman lebih banyak lah, apalagi saya lebih muda, sangat-sangat kurang pengalamannya Pak RT ya. Jadi yang lebih banyak Pak RT pengalamannya. Ya, jadi jangan sampai kita punya anak takut menikahkannya gara-gara takut nanti perjalanan ke depan anaknya nggak mampu dibiayai atau apa bagaimana. Nggak usah takut ya. Saya anak 3, yang ketiga Pak RT dimarahi sama mertua. Ipar saya marah sama saya gara-gara ntar kalau dewasa bagaimana biayainya, apalagi kamu nggak kerja kan gitu kan, dimarahin ya Pak RT. Ya tak jawab,
masing-masing orang rezekinya beda. Setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Bukan di bawah saya, bukan di bawah siapa. Langsung yang ngasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau orang tua kita juga kongkong dulu nyuruh saya juga nikah aja, belum ada kerjaan, tar dulu, mapan dulu, punya rumah dulu, apa dulu, nggak ada. Saya disuruh nikah aja sama engkong, ya kan? Ya, dia juga nggak ikut biaya, yang biaya orang tua. Iya, tapi alhamdulillah anak cucu juga makan semuanya ya. Kalau lewat depannya engkong katanya, ih bocah apa bagus-bagus semuanya, ngempaninnya gimana nih? Bahasanya pakai ngempanin, nggak pakai nafkahi apa iya gimana? Aduh, ini disamain sama kucing apa kambing? Iya, tapi seneng ya orang tua, mungkin Pak RT punya anak dewasa, kemudian punya cucu, seneng ya, cucunya banyak ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya anak itu ada satu kebahagiaan tersendiri buat orang tua. Ya. Kadang kebahagiaannya kakek nenek itu malah di cucu. Pak mama cucunya satu udah senang banget. Apalagi cucunya kayak ayah saya 13. Waduh, tambah senang banget kali. Ya kan? Satu aja udah sampai lupa. Itu Pak Mamat ketua jamiah kita. Jadi kita punya jamiah Kataman Golkar di bulan Juni setiap malam Selasa rutin ya, Pak RT. Itu ketuanya Pak Mamat. Alhamdulillah beliau hadir. Ya, jadi ini sebagian banyak alhamdulillah rekan-rekan jamiah Khatmil Quran pada hadir. Alhamdulillah. Ya, dalam rangka turut mendoakan Pak Mul sekeluarga, wabil khusus calon mempelai ya, kita doakan lagi semoga beliau berdua dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, perkawinannya kelak sampai di surga, amin Allahumma amin ya rabbal alamin, dan semoga dijadikan keluarga yang barokah seperti keluarganya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin kurang lebihnya, ini panjang lebar makanya dingin ya, ada ya, yang penting bisa, nggak ada pengantinnya, tapi saya nggak mau masih sama pengantin, malah yang lawas-lawas ya pengalaman ya kan. Al-Fatihah. Iya, kenapa jadi mestinya surat mustaqim surat